Suamiku menelepon dengan suara gemetar yang dibuat-buat, mengabarkan kematian ayahku dan mengklaim asuransi 5 miliar telah cair ke rekeningnya. Dia mencemoohku tak dapat apa-apa. Aku hanya tersenyum dingin. Dia tak tahu, ayahku berdiri tegak tepat di sampingku, menatap tajam. Aku tertawa. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman berasal. Kalian mendengarkan cerita ini sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, atau rebahan? Yuk, kita simak ceritanya bersama. Matahari pagi baru saja menyelinap masuk melalui celah ventilasi dapur yang sempit. Namun keringat sudah membasahi dahi Hana. Ia adalah definisi istri yang sabar. Seorang wanita yang menelan segala kepahitan rumah tangga demi mempertahankan janji suci pernikahan. Di tangannya, spatula beradu dengan wajan, menciptakan aroma nasi goreng kampung yang sederhana untuk sarapan. Sementara itu, di kamar utama, Dion masih mendengkur keras, terbalut selimut tebal, seolah beban hidup tidak pernah menyentuh kulitnya yang terawat. Dion, suami Hana, adalah pria yang di mata tetangga terlihat necis. Ia selalu keluar rumah dengan pakaian bermerek, rambut tertata rapi dengan pomade mengkilap, dan sepatu yang selalu bersih. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik penampilan parlente itu, Dion hanyalah seorang pengangguran yang malas. Ia tidak memiliki pekerjaan tetap selama 3 tahun terakhir. Hari-harinya dihabiskan dengan menatap layar ponsel, bukan untuk mencari lowongan kerja, melainkan tenggelam dalam pusaran judi online yang menjanjikan kekayaan instan namun nyatanya hanya memberikan kehancuran perlahan. Pagi itu, ketenangan rumah kontrakan mereka terusik. Bukan oleh kokok ayam, melainkan oleh gedoran kasar pada pagar besi depan rumah. Hana tersentak, hampir menjatuhkan piring yang sedang ia tata di meja makan. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu suara gedoran itu. Itu bukan tamu, dan jelas bukan kurir paket. Dion, keluar kau. Bayar utangmu atau kami sita barang-barang di dalam. Teriakan seorang pria terdengar garang dari luar, membuat Hana gemetar. Hana berlari kecil menuju kamar, mengguncang tubuh suaminya. Mas Dion, bangun. Ada orang marah-marah di depan. Mas, itu siapa? Dion terbangun dengan kaget. Matanya merah karena begadang semalaman memantau slot judi yang kalah telak. Mendengar teriakan di luar, wajahnya yang baru bangun tidur langsung pucat pasi. Ia tahu betul siapa yang datang. Itu adalah penagih utang dari aplikasi pinjaman online ilegal yang bunganya mencekik leher. Dion telah meminjam puluhan juta rupiah demi menutupi kekalahan judinya. Dan kini jatuh tempo telah lewat berminggu-minggu. Jangan buka pintu, desis Dion panik. Melompat dari kasur dan mengintip dari balik tirai jendela. Bilang aku tidak ada di rumah. Bilang aku sedang dinas luar kota. Hana menatap suaminya dengan tatapan nanar. Mas, sampai kapan kamu begini? Tetangga sudah mulai keluar melihat rumah kita. Aku malu. Mas, apa benar kamu punya utang lagi? Sudah, jangan banyak tanya. Lakukan saja apa kataku. Bentak Dion, menyembunyikan ketakutannya dengan amarah kepada istrinya yang lembut itu. Hana menahan air mata. Ia berjalan ke depan dengan langkah berat, menghadapi dua pria bertubuh besar yang menatapnya dengan nyalang. Dengan suara bergetar dan memohon maaf, Hana berhasil membuat mereka pergi sementara dengan janji bahwa suaminya akan menghubungi mereka sore nanti. Tetangga berbisik-bisik, memandang sinis ke arah Hana, membuat dadanya sesak oleh rasa malu. Siang harinya, setelah suasana agak tenang, Dion keluar dari kamar dengan wajah yang masih tegang. Ia butuh uang. Cepat. Pikirannya buntu. Ia mondar-mandir di ruang tamu sempit itu sementara Hana pergi ke pasar untuk berbelanja bahan makanan murah, mencoba menghemat uang belanja yang semakin menipis. Dion yang frustrasi mulai menggeledah lemari pakaian Hana. Ia berharap istri bodohnya itu menyimpan uang simpanan atau perhiasan yang bisa ia gadai diam-diam. Tangan Dion mengacak-acak tumpukan baju, menarik laci-laci kecil, hingga sebuah map plastik berwarna biru terjatuh dari selipan baju gamis Hana. Dion memungutnya dengan kening berkerut. Apa ini? Sertifikat tanah?
Tidak mungkin Hana punya tanah, gumam Dion. Ia membuka map itu. Matanya melebar seketika saat membaca judul dokumen tersebut. Polis Asuransi Jiwa. Tertera nama pemegang polis, Darmawan Santoso, ayah Hana, atau yang biasa dipanggil Pak Darma. Dion membaca dengan cepat, melompati pasal-pasal kecil. Matanya langsung mencari angka nominal pertanggungan. Napas Dion tercekat. Di sana tertulis angka yang fantastis. 5 miliar rupiah. 5 miliar. Bisik Dion. Suaranya serak karena kegembiraan yang mendadak meledak di dadanya. Tangan Dion gemetar. Bukan karena takut seperti tadi pagi, tapi karena euforia. Pak Darma, mertuanya, adalah pensiunan pengusaha sukses yang kini memilih hidup sederhana di desa. Meskipun terlihat seperti petani biasa yang suka memakai kaos oblong dan sarung, Pak Darma memiliki aset yang luar biasa. Ia sangat menyayangi Hana, anak satu-satunya. Dion tahu Pak Darma kaya, tapi ia tidak menyangka nilai asuransi jiwanya sebesar ini. Dan yang lebih menarik bagi Dion, di kolom ahli waris, tertulis jelas nama Hana sebagai penerima manfaat utama. Jika Hana menerimanya, sebagai suami, Dion merasa berhak menguasai uang itu sepenuhnya. Otak licik Dion mulai bekerja lebih cepat daripada mesin slot yang biasa ia mainkan. Utang pinjolnya yang puluhan juta itu terasa seperti recehan dibandingkan 5 miliar rupiah. Dengan uang sebanyak itu, ia tidak hanya bisa melunasi utang, tapi bisa membeli mobil sport, rumah mewah, dan hidup foya-foya selamanya tanpa perlu bekerja. Tapi ada satu masalah besar. Uang itu hanya akan cair jika Pak Darma meninggal dunia. Dion duduk di tepi ranjang, menatap kertas itu lekat-lekat. Wajah mertuanya yang tua namun sehat bugar terbayang di benaknya. Pak Darma jarang sakit, paling hanya masuk angin biasa. Menunggu orang tua itu meninggal secara alami bisa memakan waktu 10 atau 20 tahun lagi. Dion tidak punya waktu sebanyak itu. Penagih utang akan menghabisinya minggu depan jika ia tidak membayar. Sebuah senyuman jahat perlahan terukir di bibir Dion. Niat jahat itu muncul begitu saja, gelap dan pekat, menutupi akal sehatnya. Ia tidak lagi melihat Pak Darma sebagai ayah mertua yang harus dihormati, melainkan sebagai brankas berjalan yang kuncinya harus segera dipatahkan. Maafkan aku, ayah mertua, gumam Dion sambil terkekeh pelan. Menyimpan kembali dokumen itu ke tempat semula agar Hana tidak curiga. Sepertinya umurmu tidak akan panjang lagi. Aku butuh uang itu sekarang. Sore itu, ketika Hana pulang membawa kantong kresek berisi sayuran, ia mendapati Dion sedang duduk di sofa dengan wajah yang sangat berbeda. Tidak ada lagi kepanikan atau kemarahan. Dion tersenyum manis menyambut istrinya. Sebuah senyuman palsu yang menyembunyikan rencana keji di baliknya. Menantu benalu itu telah memutuskan. Ia akan memanen harta karun itu dengan tangannya sendiri, bagaimanapun caranya. Suasana di rumah kontrakan Hana dan Dion berubah drastis dalam beberapa hari terakhir. Perubahan itu begitu mencolok hingga membuat Hana merasa bingung sekaligus bersyukur. Dion, yang biasanya acuh tak acuh dan lebih sering membentak jika diajak bicara, kini berubah menjadi suami yang sangat manis. Ia mulai bangun lebih pagi, menyeduhkan teh untuk Hana, bahkan memijat pundak istrinya saat Hana kelelahan menjahit pesanan tetangga. Namun, perubahan yang paling aneh adalah perhatian Dion yang tiba-tiba meluap-luap kepada Pak Darma. Sebelumnya, Dion selalu malas jika Hana mengajak berkunjung ke desa atau sekadar menelepon ayahnya. Dion selalu beralasan sibuk atau tidak punya pulsa. Tapi sekarang, hampir setiap malam Dion meminjam ponsel Hana atau menggunakan ponselnya sendiri untuk menelepon Pak Darma. Halo, ayah? Gimana kabarnya hari ini? Obat rematiknya sudah diminum belum? Suara Dion terdengar begitu lembut dan penuh perhatian di telepon. Hana yang sedang melipat pakaian di ruang tengah hanya bisa tersenyum haru mendengar percakapan itu. Ia mengira doa-doanya selama ini telah terkabul. Ia mengira suaminya telah sadar dan ingin memperbaiki hubungan dengan mertuanya. Hana tidak tahu bahwa di balik setiap pertanyaan, "Apa kabar?" yang diucapkan Dion, terselip harapan agar kabar yang diterima adalah kabar buruk, atau setidaknya, sebuah celah untuk melancarkan rencananya.
Dion tidak hanya menelepon. Ia mulai mengirimkan paket-paket hadiah ke desa. Bukan barang mahal memang, hanya sekotak martabak manis, kain sarung baru, atau vitamin-vitamin murah yang ia beli di apotek pinggir jalan. Namun bagi Pak Dharma yang sederhana dan merindukan perhatian menantunya, hadiah-hadiah kecil itu sangat berarti. Pak Dharma merasa senang karena mengira Dion akhirnya benar-benar menyayanginya sebagai ayah. Minggu depan adalah ulang tahun pernikahan kita yang kelima, Han. Ucap Dion suatu malam saat mereka sedang makan malam. Hana menatap suaminya dengan mata berbinar. Iya, Mas. Kamu ingat ternyata. Tentu saja ingat. Dusta Dion dengan lancar. Sebagai rasa syukur, aku ingin memberikan hadiah spesial. Bukan buat kamu, tapi buat ayah. Aku ingin ayah sehat terus supaya bisa melihat cucu-cucu kita nanti. Hana meletakkan sendoknya. Tersentuh. Maksud Mas? Aku sudah mendaftarkan ayah untuk ikut medical check-up lengkap di rumah sakit besar di kota sebelah. Kamu tahu kan fasilitas kesehatan di desa kurang bagus. Aku ingin ayah diperiksa menyeluruh. Jantung, gula darah, semuanya. Biar kita tenang. Jelas Dion dengan wajah serius yang meyakinkan. Hana hampir menangis mendengarnya. Mas Dion, itu pasti mahal. Uang dari mana? Dion tersenyum menenangkan, memegang tangan Hana. Ada rezeki sedikit dari teman. Kamu tenang saja. Ini bentuk baktiku pada orang tuamu. Aku sudah atur semuanya. Ayah tinggal berangkat saja. Kenyataannya, tidak ada rezeki dari teman. Dion justru semakin dalam terjerat utang untuk menyewa jasa yang ia perlukan. Rencana Dion sangat rapi. Ia membujuk Pak Dharma melalui telepon agar mau melakukan pemeriksaan kesehatan itu. Awalnya Pak Dharma menolak karena merasa sehat-sehat saja dan tidak ingin merepotkan. Namun Dion dengan lihai memainkan perasaannya. Ayah, ini permintaan Hana juga. Hana khawatir sama ayah. Tolong ya, Yah. Demi ketenangan hati Hana, bujuk Dion di telepon. Mendengar nama putri kesayangannya disebut, hati Pak Dharma luluh. Ia akhirnya setuju untuk pergi ke kota sebelah pada hari yang ditentukan Dion. Tahap selanjutnya adalah persiapan transportasi. Dion memberitahu Hana bahwa ia akan menyewakan mobil rental lengkap dengan supirnya untuk menjemput Pak Dharma di desa dan mengantarnya ke rumah sakit. Kenapa tidak kita jemput sendiri saja, Mas? Atau biar ayah naik travel langganan? Tanya Hana, merasa sedikit ganjil. Biasanya Dion pelit luar biasa. Kenapa sekarang mau keluar uang untuk sewa mobil pribadi? Hana, sayang, potong Dion cepat, menyembunyikan kegugupannya. Mobil kita kan motor butut. Kasihan ayah kalau dibonceng jauh. Kalau aku jemput pakai mobil sewaan, aku capek nyetir bolak-balik. Biar supir profesional saja yang antar. Lebih aman dan nyaman buat ayah. Ayah tinggal duduk manis. Alasan itu terdengar masuk akal bagi Hana, meskipun hatinya masih menyisakan sedikit tanda tanya. Mengapa Dion yang biasanya perhitungan soal uang 1000 perak pun, kini begitu royal? Namun, rasa bahagia melihat suaminya berbakti menepis segala kecurigaan itu. Hana memilih untuk percaya. Di sebuah warung kopi remang-remang di pinggiran kota, Dion bertemu dengan seseorang. Pria itu bertubuh kekar, wajahnya kasar dengan bekas luka di pipi, dan tatapannya liar. Dia bukanlah supir profesional dari perusahaan rental resmi seperti yang diceritakan Dion pada Hana. Dia adalah Jarot, seorang preman bayaran dan residivis yang dikenal Dion dari lingkungan judi. Ini fotonya, kata Dion sambil menyodorkan foto Pak Dharma. Dan ini alamat penjemputannya. Jarot mengambil foto itu sambil menghisap rokoknya dalam-dalam. Rutenya lewat jalur perbukitan yang sepi itu, kan? Iya, jawab Dion. Suaranya merendah agar tak didengar orang lain. Jalur menuju kota sebelah itu banyak tikungan tajam dan jurang di sisinya. Pastikan semuanya terlihat seperti kecelakaan. Remblong, hilang kendali, apa saja. Yang penting. Dion menelan ludah. Dia tidak sampai ke rumah sakit dalam keadaan hidup. Jarot menyeringai, menampilkan gigi-giginya yang kuning.
Beres, bos. Asal bayarannya sesuai kesepakatan. Setengah di depan, setengah setelah paket terkirim ke alam baka. Dion menyerahkan amplop tebal berisi uang tunai. Sisa uang terakhir yang ia dapatkan dari menggadaikan BPKB motor satu-satunya milik Hana diam-diam. Ini uang mukanya. Mobil rental yang kau bawa sudah tua, bannya gundul. Jadi alasan remblong akan sangat masuk akal bagi polisi nanti. Kesepakatan iblis itu pun terjadi. Dion pulang ke rumah dengan perasaan lega yang mengerikan. Seolah beban utangnya sudah terangkat. Ia kembali berakting menjadi suami teladan di depan Hana, memeluk istrinya, dan membicarakan masa depan cerah mereka. Hana tertidur malam itu dengan senyum di bibir, membayangkan ayahnya akan semakin sehat. Sementara di sebelahnya, Dion menatap langit-langit kamar dengan mata nyalang, membayangkan uang 5 miliar rupiah yang akan segera masuk rekeningnya begitu rencana jahat ini berhasil dilaksanakan esok hari. Kejanggalan demi kejanggalan sebenarnya mulai tampak. Hana sempat melihat Dion menerima telepon dari nomor tak dikenal dengan bisik-bisik mencurigakan di kamar mandi. Hana juga merasa aneh kenapa Dion bersikeras agar Pak Dharma berangkat sendirian tanpa ditemani tetangga. Biar ayah istirahat total di mobil. Gak usah ngobrol, begitu alasan Dion. Tapi cinta dan harapan seorang istri seringkali menjadi tirai yang menutupi intuisi. Hana memilih buta, tidak menyadari bahwa kebaikan suaminya adalah racun yang sedang disajikan perlahan untuk membunuh ayah kandungnya sendiri. Pagi itu, udara di desa Sukamaju terasa sejuk seperti biasanya. Kabut tipis masih menyelimuti sawah-sawah yang membentang hijau di sekeliling rumah Pak Dharma. Pria parubaya itu sudah rapi dengan kemeja batik lengan pendek favoritnya dan celana bahan berwarna hitam. Wajahnya berseri-seri, memancarkan aura kebahagiaan yang tulus. Ia duduk di teras depan sambil menyesap teh hangat. Sesekali melirik jam tangan tua yang melingkar di pergelangan tangannya. Hari ini adalah hari yang ia tunggu-tunggu. Hari di mana ia merasa diperhatikan dan disayang oleh anak serta menantunya. Tak lama kemudian, sebuah motor tua berhenti di halaman rumah Pak Dharma. Pengendaranya adalah pria seusia Pak Dharma, namun tubuhnya masih terlihat tegap dan bugar. Ia adalah Pak Slamet, tetangga sekaligus sahabat karib Pak Dharma. Dulu, Pak Slamet adalah supir pribadi kepercayaan Pak Dharma saat masih aktif berbisnis di kota. Hubungan mereka sudah melampaui batas antara majikan dan bawahan. Mereka sudah seperti saudara kandung yang saling menjaga. Assalamualaikum, Pak Haji. Rapi benar pagi ini, mau melamar janda kembang mana? Goda Pak Slamet sambil terkekeh, memarkirkan motornya. Waalaikumsalam, Matt. Ah, kamu ini ada-ada saja. Saya mau ke kota, mau medical check up. Jawab Pak Dharma dengan bangga. Si Dion dan Hana yang menyuruh. Katanya hadiah ulang tahun pernikahan mereka. Saya mau dijemput mobil rental sebentar lagi. Pak Slamet mengernyitkan dahi. Ia tahu betul watak Dion, menantu Pak Dharma yang menurutnya kurang tahu sopan santun itu. Selama ini Dion jarang sekali terlihat peduli, apalagi sampai membiayai pengobatan mahal. Dion? Tumben sekali anak itu. Biasanya kalau kesini cuma minta sangu atau pinjam beras. Gumam Pak Slamet pelan, namun cukup terdengar oleh Pak Dharma. Hus, jangan suzon, Matt. Orang bisa berubah. Mungkin dia sudah sadar. Dia menyewakan mobil khusus buat saya biar saya nyaman, katanya. Bela Pak Dharma. Saat mereka sedang berbincang, sebuah mobil minibus berwarna hitam masuk ke pekarangan rumah. Mobil itu terlihat kusam, bodinya penuh goresan, dan suaranya terdengar kasar saat mesinnya dimatikan. Pintu pengemudi terbuka. Dan turunlah seorang pria berjaket kulit hitam dengan wajah yang jauh dari kata ramah. Itu adalah Jarod, preman bayaran Dion yang menyamar menjadi supir rental. Wajahnya berminyak, matanya merah, dan ada tato kecil yang menyembul dari balik kerah bajunya. Pak Slamet, yang memiliki pengalaman puluhan tahun sebagai supir dan mengenal seluk-beluk kendaraan serta karakter orang di jalanan, langsung merasakan firasat buruk. Instingnya menyala tanda bahaya. Ia memperhatikan mobil itu dengan seksama. Bannya terlihat gundul. Bahkan ada retakan halus di dinding ban depan. Kaca filmnya terlalu gelap,
Mencurigakan. Dan yang paling mengganggu Pak Slamet adalah gelagat supirnya yang celingukan seperti orang yang sedang mengawasi target. Bukan seperti supir profesional yang siap melayani penumpang. Pagi, Pak. Saya supir yang dipesan Mas Dion. Ayo berangkat sekarang. Saya buru-buru ada orderan lain nanti siang. Kata Jarot dengan nada ketus, tanpa basa-basi atau senyum sedikit pun. Tangannya langsung menyambar tas pakaian Pak Dharma yang ada di kursi teras. Pak Dharma agak terkejut dengan kekasaran itu. Tapi ia mencoba tetap tersenyum. Oh, iya Mas. Sebentar. Saya pamit dulu sama teman saya. Pak Slamet langsung berdiri, menghalangi langkah Jarot. Matanya menatap tajam ke arah pria asing itu. Tunggu sebentar. Kamu supir rental dari perusahaan mana? Kok mobilnya begini? Ban gundul begini mau dipakai bawa orang tua keluar kota? Lewat jalur bukit pula. Jarot melotot. Tidak suka diinterogasi. Heh, Pak Tua. Jangan banyak protes. Ini urusan saya sama Pak Dharma dan Mas Dion. Mobil ini mesinnya bagus. Cuma luarnya saja begini. Minggir. Pak Slamet tidak bergeming. Ia menoleh pada Pak Dharma. Pak Dharma, saya tidak tenang kalau Bapak pergi sama orang ini. Lihat matanya. Lihat mobilnya. Ini tidak beres. Firasat saya tidak enak. Pak Dharma mulai ragu. Ia juga merasa tidak nyaman melihat wajah beringas Jarot. Namun, ia tidak enak hati membatalkan pesanan Dion. Waduh, gimana ya, Matt? Nanti Dion marah kalau saya tidak jadi berangkat. Bukan tidak jadi berangkat, tapi ganti supir, tegas Pak Slamet. Ia mengambil keputusan cepat. Begini saja, Bapak tidak usah naik mobil dia. Kita pakai mobil saya saja, si Kijang tua itu. Saya yang antar Bapak sampai ke rumah sakit. Gratis, tidak usah bayar. Saya juga sekalian mau beli pupuk di kota. Jarot panik. Rencananya bisa berantakan jika Pak Dharma tidak naik mobil yang sudah ia siapkan. Atau setidaknya jika ia tidak bisa mengendalikan situasi. Gak bisa gitu dong. Saya sudah dibayar lunas sama Mas Dion. Kalau Bapak gak ikut saya yang kena marah. Pak Dharma, yang lebih percaya pada sahabatnya daripada orang asing yang kasar, akhirnya mengangguk. Maaf ya, Mas Supir. Saya pergi sama Pak Slamet saja. Nanti saya yang bilang ke Dion kalau mobilnya kurang nyaman. Jadi Mas tidak akan dimarahi. Mas boleh pulang. Uang sewanya ambil saja buat Mas. Wajah Jarot memerah menahan amarah. Tapi ia tidak bisa memaksa Pak Dharma masuk ke mobil secara fisik di siang bolong begini. Apalagi ada Pak Slamet yang terlihat siap melawan. Jarot memutar otak. Ia harus melapor pada Dion. Ya sudah kalau begitu. Tapi saya harus lapor dulu ke bos saya. Kalian tunggu sebentar. Jangan berangkat dulu sebelum saya konfirmasi. Seru Jarot dengan nada mengancam. Lalu berjalan menjauh ke balik mobilnya. Berpura-pura menelepon perusahaan rental. Padahal ia menelepon Dion. Bos. Gawat. Target menolak naik mobil saya. Dia mau diantar tetangganya. Si Slamet itu. Pakai mobil Kijang tuanya. Lapor Jarot dengan suara berbisik namun penuh emosi. Di ujung telepon. Dion terdengar mengumpat kasar. Dasar tua bangka merepotkan. Jangan sampai gagal. Rod, kalau dia tidak mati hari ini, kau harus kembalikan uang mukanya. Tenang, bos. Saya ada ide. Mereka sedang masuk ke dalam rumah sebentar. Katanya mau ambil bekal minum. Mobil si Slamet diparkir di samping rumah. Tidak ada pagar. Saya bawa peralatan lengkap di bagasi. Saya akan kerjai mobil si Slamet. Dion terdiam sejenak. Lalu tertawa licik. Bagus. Pastikan remnya habis. Buat seolah-olah mobil tua itu yang bermasalah. Lakukan sekarang. Sementara Pak Dharma dan Pak Slamet masuk ke dapur untuk menuang kopi ke dalam termos bekal. Jarot bergerak cepat. Dengan gesit ia menyelinap ke kolong mobil Kijang milik Pak Slamet yang terparkir di halaman samping. Berbekal tang potong baja yang ia ambil dari mobilnya, Jarot mencari selang rem belakang. Dalam hitungan detik, krek, selang itu terpotong rapi, namun tidak sampai putus total.
Hanya tersisa sedikit serat yang akan pecah begitu pedal rem diinjak kuat saat turunan curam nanti. Cairan minyak rem mulai menetes perlahan. Jarod segera keluar dari kolong mobil, membersihkan tangannya, dan kembali berdiri di dekat mobilnya dengan wajah pura-pura kesal. Saat Pak Dharma dan Pak Slamet keluar rumah, Jarod sudah bersiap pergi. Ya sudah, Pak. Saya sudah lapor. Silakan kalau mau pergi sendiri. Saya cabut, katanya ketus. Lalu tancap gas meninggalkan rumah Pak Dharma. Aneh sekali orang itu. Gumam Pak Slamet sambil menggelengkan kepala. Ya sudah. Ayo Pak Dharma. Bismillah. Kita berangkat. Mobil Kijang saya baru diservis minggu lalu. Insya Allah aman. Mereka pun naik ke dalam mobil tua namun terawat milik Pak Slamet. Tanpa mereka sadari, maut sedang mengintai di balik selang rem yang kini meneteskan cairan vital sedikit demi sedikit di sepanjang jalan aspal desa, menunggu momen yang tepat untuk mencabut nyawa. Perjalanan dari desa menuju kota tempat rumah sakit rujukan berada memakan waktu sekitar 2 jam. 1 jam pertama perjalanan terasa sangat menyenangkan. Pak Dharma dan Pak Slamet bernostalgia tentang masa muda mereka, membicarakan masa-masa ketika Pak Dharma masih merintis usaha ekspor furnitur dan Pak Slamet setia mengantar ke pelabuhan setiap subuh. Tawa renyah kedua sahabat itu mengisi kabin mobil Kijang yang melaju dengan kecepatan sedang. AC mobil memang tidak terlalu dingin, tapi cukup untuk mengusir gerah matahari yang mulai meninggi. Hana itu beruntung punya suami yang mulai perhatian, kata Pak Dharma sambil memandang keluar jendela, melihat hamparan sawah yang mulai berganti dengan pepohonan hutan jati. Saya sempat khawatir dulu dia salah pilih suami. Tapi melihat usaha Dion hari ini, rasanya beban saya hilang separuh. Pak Slamet hanya tersenyum tipis. Matanya tetap fokus ke jalan. Dalam hatinya, ia masih menyimpan curiga. Tapi ia tidak ingin merusak suasana hati sahabatnya. Semoga saja begitu, Pak. Doa orang tua itu kan mustajab. Kalau Bapak ridho, insya Allah anak menantu jadi baik. Jalanan mulai menanjak dan berkelok. Mereka memasuki kawasan Bukit Menoreh, jalur alternatif yang membelah perbukitan untuk sampai ke kota lebih cepat. Jalan ini terkenal sepi dan memiliki kontur yang ekstrim. Tanjakan curam yang langsung disambut oleh turunan panjang nan terjal dengan jurang menganga di sisi kiri dan tebing batu cadas di sisi kanan. Nah, ini kita mulai masuk jalur tengkorak. Gumam Pak Slamet, mengubah gigi persneling ke gigi rendah. Harus hati-hati di sini. Banyak yang celaka kalau tidak waspada. Mobil merayap naik perlahan. Mesin tua itu menderu, tapi masih bertenaga. Setelah melewati puncak bukit, jalanan mulai menurun tajam. Pemandangan di depan sebenarnya indah, memperlihatkan lembah hijau di kejauhan. Tapi bagi pengemudi, ini adalah tantangan maut. Pak Slamet mulai merasakan ada yang aneh pada injakan pedal remnya. Saat ia menginjak rem sedikit untuk mengurangi kecepatan di tikungan pertama, pedal terasa lebih dalam dari biasanya. Loh! Gumam Pak Slamet. Ia mencoba mengocok pedal rem, menginjaknya berkali-kali. Kenapa, Matt? Tanya Pak Dharma yang mulai menyadari perubahan raut wajah sahabatnya. Remnya kok ngempos ya? Pak Slamet mulai berkeringat dingin. Jalanan semakin menurun curam. Kecepatan mobil bertambah secara alami karena gaya gravitasi. Speedometer bergerak naik, 40 km per jam, 50 km per jam, 60 km per jam. Di depan, sekitar 300 meter lagi, ada tikungan tajam berbentuk huruf U yang berbatasan langsung dengan jurang tanpa pembatas jalan yang memadai. Pak Slamet menginjak pedal rem sekuat tenaga sampai mentok ke lantai mobil. Plong! Tidak ada tahanan sama sekali. Mobil meluncur bebas seperti batu yang dilempar dari ketinggian. Astagfirullah. Rem blong, Pak. Remnya blong. Teriak Pak Slamet. Kepanikan seketika menyergap seisi mobil. Wajah Pak Dharma pucat pasi. Ia mencengkeram pegangan tangan di atas pintu erat-erat. Ya Allah! Terus gimana ini, Matt? Awas jurang. Pak Slamet berusaha tetap tenang di tengah kepanikan. Pengalamannya puluhan tahun sebagai supir diuji saat ini. Jika ia membanting setir ke kiri,
Mereka akan terbang ke dalam jurang sedalam ratusan meter dan tamat riwayatnya. Jika ia menarik rem tangan mendadak dalam kecepatan tinggi di jalan berpasir, mobil bisa terbalik berguling-guling. Pegangan kencang, Pak. Tundukkan kepala. Saya akan tabrakan ke tebing. Seru Pak Slamet. Hanya itu satu-satunya cara untuk menghentikan laju mobil tanpa masuk jurang. Pak Slamet memutar setir ke kanan dengan kasar, mengarahkan sisi kiri mobil ke arah tebing tanah liat yang keras. Braak! Suara benturan keras terdengar mengerikan. Bodi samping mobil kijang itu beradu dengan dinding tebing. Kaca spion patah, bodi penyok, dan suara besi bergesekan dengan batu menciptakan bunyi ngilu yang menyayat telinga. Guncangan hebat membuat tubuh kedua orang tua itu terlempar-lempar meski tertahan sabuk pengaman. Pak Slamet terus menahan setir agar mobil tetap menempel pada tebing, menggunakan gesekan itu sebagai rem darurat. Debu mengepul tebal, menghalangi pandangan. Mobil terseret sejauh 50 meter sebelum akhirnya berhenti dengan posisi miring. Rodanya terbenam di parit pinggir tebing, hanya beberapa meter sebelum tikungan maut jurang itu. Hening. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Hanya ada bunyi mesin yang mati dan tetesan air radiator yang pecah. Pak Dharma? Pak Dharma? Panggil Pak Slamet dengan suara parau, sambil memegangi kepalanya yang terbentur setir dan sedikit berdarah. Di kursi penumpang, Pak Dharma mengerang pelan. Ia syok berat. Dadanya sakit karena tekanan sabuk pengaman. Tapi ia sadar. Saya masih hidup, Matt. Pak Slamet menghela napas lega, meskipun tubuhnya gemetar hebat. Alhamdulillah kita selamat. Pak, kita selamat. Dengan susah payah, mereka berdua keluar dari mobil yang sudah ringsek sebelah itu. Pak Slamet memapah Pak Dharma duduk di pinggir jalan yang aman, menjauh dari mobil karena takut ada kebocoran bensin. Setelah memastikan Pak Dharma baik-baik saja dan hanya mengalami luka lecet ringan, Pak Slamet kembali ke mobil. Rasa penasarannya tak bisa dibendung. Ia tahu mobilnya baru diservis. Tidak mungkin remblong tiba-tiba tanpa sebab. Pak Slamet berjongkok, mengintip ke kolong bagian belakang mobil. Minyak rem menggenang di aspal. Ia meraba selang rem. Matanya membelalak saat jarinya menyentuh ujung selang yang putus. Potongannya rapi dan bersih. Ini bukan pecah karena usia atau tekanan. Ini bekas potongan benda tajam. Bajingan. Desis Pak Slamet. Rahangnya mengeras. Ini bukan kecelakaan. Ini percobaan pembunuhan. Pak Slamet membawa potongan selang itu dan memperlihatkannya pada Pak Dharma yang masih mengatur napas. Pak, lihat ini. Selang rem Bapak dipotong orang. Ada yang mau Bapak celaka. Belum sempat Pak Dharma mencerna fakta mengerikan itu. Ponsel di saku bajunya bergetar. Pak Dharma merogoh saku dengan tangan gemetar. Nama, Dion menantu, tertera di layar. Pak Dharma menatap Pak Slamet, lalu menekan tombol terima dan mengaktifkan mode loudspeaker. Halo? Suara Pak Dharma terdengar lemah. Halo, Ayah. Suara Dion terdengar di ujung sana. Nadanya terdengar panik, tapi anehnya, ada nada ketidaksabaran di dalamnya. Ayah di mana? Sinyalnya kok putus-putus? Ayah sudah sampai jembatan jurang bukit menoreh belum? Pak Dharma terdiam. Darahnya berdesir hebat. Bagaimana Dion bisa tahu posisi spesifik itu? Dan kenapa dia bertanya soal jembatan jurang? Bukankah seharusnya dia bertanya, sudah sampai rumah sakit? Kenapa kamu tanya begitu, Dion? Tanya Pak Dharma. Suaranya mulai berubah dingin. Dion di ujung telepon gelagapan sejenak. Lalu tertawa canggung. Ya tidak apa-apa. Yah, soalnya kata orang di sana rawan sinyal hilang kalau sudah lewat jurang. Aku cuma mau memastikan ayah selamat. Kalimat itu justru menjadi konfirmasi bagi Pak Dharma. Naluri seorang ayah yang selama ini buta karena kasih sayang, tiba-tiba terbuka lebar. Potongan selang rem di tangan Pak Slamet dan pertanyaan spesifik Dion tentang lokasi kecelakaan menjadi bukti yang tak terbantahkan. Air mata menetes di pipi keriput Pak Dharma. Bukan air mata kesakitan fisik, melainkan rasa sakit hati yang teramat dalam. Menantu yang ia banggakan,
Yang ia harapkan menjaga putrinya, ternyata menginginkan kematiannya. Pak Slamet memberi isyarat agar Pak Dharma tidak memberitahu kondisi sebenarnya. Ia menempelkan jari telunjuk di bibir. Pak Dharma mengerti. Ia menarik napas panjang, menahan isak tangisnya. Ia tidak menjawab pertanyaan Dion, melainkan langsung mematikan telepon. Dia pelakunya, Matt, bisik Pak Dharma. Suaranya bergetar penuh amarah dan kesedihan. Dia mau saya mati di jurang itu. Pak Slamet mengepalkan tangannya. Kita tidak boleh diam, Pak. Kita harus buat perhitungan. Tapi sekarang, kita ke rumah sakit dulu untuk visum dan obati luka Bapak. Biarkan si Dion mengira rencananya berhasil. Di kejauhan, sirine mobil patroli polisi yang kebetulan lewat terdengar mendekat. Pak Dharma menatap langit biru yang cerah, bersumpah dalam hati bahwa air mata palsu menantunya akan ia balas dengan pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan seumur hidup. Sandiwara sesungguhnya baru saja dimulai. Suasana di unit gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah terasa begitu menyesakan. Bau alkohol yang menyengat bercampur dengan aroma obat-obatan membuat perut siapapun yang tidak terbiasa akan terasa mual. Namun, bagi Hana, semua itu tidak terasa. Ia berlari menyusuri lorong rumah sakit dengan napas memburu, mengabaikan teguran satpam yang memintanya untuk tidak berlari. Air matanya sudah kering di pipi, menyisakan jejak kepanikan yang luar biasa. Beberapa jam yang lalu, ia menerima telepon dari Pak Slamet. Suara tetangganya itu terdengar gemetar namun tegas, memintanya segera datang ke rumah sakit karena ada insiden di jalan. Jantung Hana serasa berhenti berdetak saat itu. Bayangan buruk tentang ayahnya langsung memenuhi kepala. Sepanjang perjalanan naik ojek online, bibir Hana tak henti-hentinya merapalkan doa, memohon keselamatan bagi satu-satunya laki-laki yang tulus mencintainya di dunia ini. Sesampainya di depan tirai hijau bilik nomor 4, Hana berhenti sejenak. Tangannya gemetar saat menyibakkan kain pembatas itu. Ayah! Panggil Hana lirih. Di atas ranjang sempit itu, Pak Dharma duduk bersandar. Ada perban melilit di keningnya dan beberapa plester menutupi luka lecet di lengan. Namun, ia sadar. Ia hidup. Matanya terbuka dan langsung menatap Hana dengan sorot teduh yang menenangkan. Hana, nak. Suara Pak Dharma terdengar parau. Hana langsung menghambur memeluk ayahnya. Tangisnya pecah seketika, menumpahkan segala ketakutan yang ia pendam sejak tadi. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih. Hana pikir ayah kenapa-napa. Hana takut sekali, Yah. Pak Dharma mengelus punggung putrinya dengan lembut, membiarkan Hana menangis sepuasnya. Di sudut ruangan, Pak Slamet berdiri dengan wajah kaku. Ia membiarkan momen haru itu berlangsung beberapa saat sebelum akhirnya berdehem pelan. Mbak Hana, panggil Pak Slamet pelan. Hana melepaskan pelukannya, menghapus air mata, lalu menatap Pak Slamet. Pak Slamet, terima kasih sudah menjaga ayah. Apa yang terjadi? Kata Mas Dion mobilnya bagus. Supirnya profesional. Kenapa bisa kecelakaan? Pak Slamet dan Pak Dharma saling berpandangan. Ada keheningan yang berat di antara mereka. Pak Slamet kemudian maju selangkah, mengeluarkan bungkusan plastik bening dari saku jaketnya. Di dalamnya, terdapat potongan selang karet berwarna hitam yang ujungnya rata. Ini bukan kecelakaan biasa, Mbak. Kata Pak Slamet dengan nada serius yang membuat bulu kuduk Hana meremang. Rem mobil saya blong di turunan curam bukit menoreh. Tapi setelah saya periksa, selang remnya bukan pecah, tapi dipotong. Ada orang yang sengaja memotongnya supaya kami celaka. Hana terbelalak. Ia menutup mulutnya dengan tangan. Tak percaya. Dipotong? Siapa yang tega melakukan itu pada ayah? Pak Dharma memegang tangan Hana erat-erat. Tatapannya berubah tajam, penuh dengan emosi yang tertahan. Hana, ayah mau kamu kuat mendengar ini. Supir rental yang disewa suamimu. Dia memaksa ayah naik mobilnya yang bannya gundul. Karena ayah menolak dan memilih naik mobil Pak Slamet, dia marah. Dan saat kami lengah minum kopi, dia menyabotase mobil Pak Slamet. Maksud ayah? Hana menggeleng pelan.
Otaknya menolak menerima kenyataan pahit itu. Maksud ayah, Mas Dion? Dion yang merencanakannya. Hana, tegas Pak Dharma. Tadi dia menelepon ayah. Bertanya apakah ayah sudah sampai di jurang. Dia tahu lokasinya. Dia ingin ayah mati. Dunia Hana serasa runtuh. Suami yang selama ini ia layani dengan sabar, yang ia kira sudah berubah menjadi baik, ternyata adalah dalang di balik percobaan pembunuhan ayahnya sendiri. Rasa sakit, kecewa, dan marah bercampur menjadi satu, membuat dadanya sesak bukan main. Tiba-tiba, ponsel di tas Hana berdering nyaring. Hana tersentak. Ia merogoh tasnya dan melihat layar ponsel. Nama, suamiku sayang, tertera di sana. Sebuah nama kontak yang dulu ia tulis dengan penuh cinta, kini terasa menjijikan. Hana menatap ayahnya dengan bingung. Ini Mas Dion menelepon. Pak Dharma menarik napas panjang, lalu memberi isyarat tegas. Angkat. Hana. Tapi jangan bilang ayah selamat. Nyalakan loudspeaker. Biar kita dengar apa maunya. Dengan tangan gemetar menahan amarah, Hana menggeser tombol hijau dan menyentuh ikon pengeras suara. Halo, Mas? Suara Hana terdengar bergetar, yang bagi Dion di ujung sana terdengar seperti getaran kesedihan. Hana! Suara Dion terdengar meledak-ledak, diiringi suara isak tangis yang sangat dibuat-buat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hana, kamu harus kuat ya. Hana menggigit bibir bawahnya kuat-kuat hingga terasa perih. Ia melihat ayahnya yang duduk tegak di depannya, sehat walafiat. Kenapa, Mas? Ada apa? Barusan, barusan polisi menelepon aku. Bohong Dion dengan lancar. Padahal yang meneleponnya adalah Jarod. Si preman bayaran yang berbohong bilang tugas sudah selesai agar bisa kabur dan menagih sisa bayaran. Katanya mobil yang membawa ayah masuk jurang di Bukit Menoreh. Mobilnya meledak. Hana. Ayah meninggal dunia di tempat. Jenazahnya hangus tidak bisa dikenali. Hening sejenak di ruangan UGD itu. Hana, Pak Dharma, dan Pak Slamet mendengarkan sandiwara keji itu dengan darah mendidih. Dion benar-benar mengira mertuanya sudah jadi abu. Mas, kamu serius? Tanya Hana. Suaranya kini berubah dingin, namun Dion terlalu sibuk dengan fantasinya sendiri hingga tidak menyadarinya. Tiba-tiba, nada suara Dion berubah drastis. Tangis palsunya berhenti seketika, digantikan dengan nada bicara yang arogan dan penuh kemenangan. Dengar, Hana, kamu tidak usah terlalu sedih. Toh orang tua itu sudah bau tanah, memang sudah waktunya mati. Ucap Dion enteng, seolah sedang membicarakan kucing yang tertabrak, bukan manusia. Yang penting sekarang, aku sudah cek polis asuransinya. Klaim asuransi jiwa ayahmu itu nilainya 5 miliar rupiah. Dan sebagai suamimu, aku sudah urus semuanya. Uangnya akan cair ke rekeningku sebagai kepala keluarga dan ahli waris sah. Hana mengepalkan tangannya hingga kukunya memutih. Matanya menatap nanar ke arah ponsel. Ia ingin sekali berteriak, memaki suaminya sebagai iblis. Dion melanjutkan ocehannya, semakin menunjukkan wajah aslinya. Kamu itu istri yang tidak becus. Hana, selama ini kamu cuma bisa masak dan nyuci, tidak bisa cari duit. Jadi jangan harap kamu dapat sepeser pun dari uang 5 miliar ini. Ini jatahku. Aku yang capek-capek mengurus ayahmu akhir-akhir ini. Jadi wajar kalau aku yang menikmati hasilnya. Kamu cukup diam di rumah. Jadi babu seperti biasa. Mengerti? Kata-kata itu menghujam jantung Hana. Bukan karena ia sedih dihina, tapi karena ia sadar betapa butanya ia selama ini. Ia telah mencintai monster. Ia melihat ke arah Pak Dharma. Pria tua itu tidak terlihat sedih lagi. Wajah Pak Dharma kini keras. Rahangnya mengatup rapat, dan matanya memancarkan api kemarahan seorang ayah yang tidak terima anaknya diinjak-injak. Hana menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang menggila. Ia menatap mata ayahnya, mencari kekuatan. Pak Dharma mengangguk pelan, memberi kode untuk tetap tenang. Hana tersenyum. Bukan senyum bahagia,
melainkan senyuman dingin yang mengerikan. Senyuman seorang wanita yang kesabarannya telah habis dan siap menghancurkan musuhnya. Di dalam hati, Hana berkata, "Nikmatilah kemenangan semuanya." Kalimat itu selesai. Sebuah tangan keriput namun hangat membekap mulut Hana dengan lembut. Itu tangan Pak Dharma. Pak Dharma menggelengkan kepalanya perlahan. Tatapannya tajam namun penuh strategi. Ia berbisik sangat pelan, nyaris tak terdengar, tepat di telinga Hana. "Jangan, nak. Jangan sekarang. Biarkan dia merasa menang dulu. Biarkan dia terbang setinggi-tingginya, supaya nanti jatuhnya makin sakit. Kita tangkap basah dia saat dia merasa paling aman." Hana tertegun. Ia melihat kebijaksanaan di mata ayahnya. Benar. Jika ia memberitahu sekarang, Dion mungkin akan kabur. Dion mungkin akan menyangkal dan melarikan diri membawa surat-surat berharga. Mereka butuh bukti lebih kuat. Mereka butuh Dion mengakui kejahatannya di depan hukum. Hana mengangguk. Mengerti. Ia menarik napas dalam-dalam, mengatur suaranya agar terdengar seperti wanita yang hancur dan pasrah, persis seperti yang diinginkan Dion. Iya, Mas. Jawab Hana dengan suara bergetar yang ia buat-buat. "Innalillahi. Aku syok banget, Mas. Maafkan aku." Dion mendengus di seberang sana. "Ya sudah, simpan air matamu itu. Tidak guna. Sekarang kamu urus jenazahnya kalau sudah ketemu. Atau kalau tidak ketemu ya sudah, bikin kuburan kosong saja. Aku tunggu di rumah. Ingat, jangan minta uang padaku untuk urusan tetek bengek." "Iya, Mas. Aku akan urus semuanya. Kamu tunggu di rumah ya. Siapkan pengajian kalau bisa." Pancing Hana. "Halah, pengajian buang-buang duit. Sudah, cepat pulang." Klik. Sambungan telepon diputus sepihak oleh Dion. Begitu telepon mati, Hana langsung lemas dan jatuh terduduk di kursi tunggu. Air matanya kembali menetes. Kali ini karena rasa jijik yang luar biasa. "Aku tidak menyangka dia sejahat itu. Yah, selama ini aku tidur di samping iblis." Pak Slamet menepuk bahu Hana. "Sabar, Mbak Hana. Gusti Allah mboten sar. Tuhan tidak tidur. Sekarang kita harus lapor polisi. Kebetulan keponakan saya ada yang bertugas di polsek sini. Kita atur strategi." Sementara itu, di rumah kontrakan, suasana hati Dion sedang berbunga-bunga. Begitu menutup telepon, ia langsung melempar ponselnya ke sofa dan berteriak kegirangan. Yes! Yes! Akhirnya! Dion melompat-lompat seperti anak kecil yang baru dapat mainan baru. "Mampus kau tua bangka. 5 miliar. 5 miliar jadi milikku." Ia berlari ke arah cermin di dinding, merapikan rambutnya sambil tersenyum lebar pada bayangannya sendiri. Dion, kau memang jenius. Utang lunas, hidup kaya raya, dan istri bodoh itu pasti nurut saja kalau diancam cerai. Tanpa membuang waktu, Dion mengambil kembali ponselnya. Hal pertama yang ia lakukan bukanlah menelepon Ustadz untuk menyiapkan doa, bukan juga memberi kabar pada kerabat. Ia membuka aplikasi belanja online. Jarinya dengan lincah memasukkan berbagai barang mewah ke dalam keranjang belanja. Jam tangan emas, sepatu limited edition, hingga motor sport impiannya. Ia belum membayarnya karena uang belum cair. Tapi sensasi memilih barang-barang itu sudah membuatnya mabuk kepayang. Tak puas hanya belanja virtual, Dion membuka daftar kontak dan menelepon seseorang. Nama kontak itu disamarkan menjadi bengkel langganan. Padahal itu adalah nomor selingkuhannya, seorang janda muda teman judinya. "Halo, sayang?" Sapa Dion dengan nada merayu. "Siap-siap ya. Malam ini kita pesta. Rencana sukses besar. Si tua itu sudah lewat. Besok atau lusa uang cair. Kita langsung booking tiket liburan ke Bali. Tinggalkan kontrakan kumuh ini." Terdengar suara pekikan manja dari seberang. "Serius, Beb? Kamu hebat banget. Istrimu gimana?" Dia gampang. Nanti aku kasih uang receh juga diam. Kalau rewel, tinggal ku tendang.
Rumah ini dan isinya sekarang kan punyaku, jawab Dion sombong. Ia kemudian berjalan ke dapur, membuka kulkas, dan mengambil minuman dingin. Ia meneguknya sambil membayangkan hidupnya yang akan berubah total. Ia merasa menjadi raja. Ia merasa tak tersentuh. Di rumah sakit, strategi pembalasan sedang disusun dengan matang. Pak Dharma sudah selesai diperiksa dan diobati lukanya. Polisi pun sudah datang setelah ditelepon Pak Slamet, mencatat laporan, dan mengamankan barang bukti berupa selang rem yang terpotong. Jadi, Bapak ingin kami bagaimana? Tanya seorang perwira polisi muda bernama Inspektur Rian. Pak Dharma menatap lurus ke depan. Pak polisi, tolong kawal kami pulang. Tapi jangan bunyikan sirine. Parkir agak jauh dari rumah. Biarkan saya dan anak saya masuk duluan. Saya ingin melihat wajah menantu saya saat dia sadar bahwa mayat ini bisa berjalan pulang untuk menuntut keadilan. Inspektur Rian mengangguk hormat. Siap, Pak. Kami akan dukung skenarionya. Pelaku tidak akan bisa lari. Hana berdiri, menghapus sisa air matanya, dan menggantinya dengan tatapan nyalang. Ia merapikan jilbabnya, lalu memapah ayahnya berdiri. Ayo pulang. Yah, kata Hana mantap. Kita bersihkan sampah di rumah kita. Mereka pun berjalan keluar rumah sakit. Langit sore mulai berwarna jingga kemerahan, seolah menjadi latar belakang yang sempurna untuk drama pembalasan yang akan segera terjadi. Di rumah, Dion masih sibuk tertawa-tawa, memesan makanan mahal lewat aplikasi ojek online, sama sekali tidak menyadari bahwa badai sedang bergerak menuju pintu depannya. Pesta pora yang ia gelar terlalu dini itu akan segera berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Langit di luar mulai gelap, namun lampu-lampu di dalam rumah kontrakan itu menyala terang benderang, seolah sedang merayakan sebuah festival kemenangan. Dion duduk berselonjor di sofa ruang tamu yang kulitnya sudah mulai mengelupas. Kaki kanannya diletakkan dengan santai di atas meja, tepat di samping tumpukan kulit kacang dan kaleng minuman bersoda yang berserakan. Tidak ada lantunan ayat suci, tidak ada aroma buku Yasin, dan sama sekali tidak ada persiapan untuk menyambut jenazah, sebagaimana lazimnya rumah duka. Yang ada hanyalah suara musik ubbeat yang keluar pelan dari ponsel Dion. Ia menggoyangkan kepalanya mengikuti irama, menikmati euforia yang memabukkan. Baginya, kematian Pak Dharma bukanlah sebuah tragedi, melainkan kunci pembuka gerbang kebebasan. Bebas dari kemiskinan, bebas dari tagihan pinjol yang meneror setiap pagi, dan bebas dari status sebagai menantu benalu yang selalu dipandang sebelah mata oleh tetangga. 5 miliar. Gumam Dion berulang kali seperti mantra. Ia mengangkat tangannya, seolah-olah sedang menggenggam tumpukan uang di udara. Ah, bodoh sekali orang-orang tua itu. Menabung seumur hidup, menjaga kesehatan. Ujung-ujungnya mati konyol di jurang buat kasih makan aku. Dion meraih ponselnya lagi. Ia tidak menghubungi kerabat atau tetangga untuk mengabarkan berita duka. Justru, nomor yang ia hubungi adalah seseorang bernama Rico, seorang agen asuransi nakal yang sudah ia kenal dari meja judi. Rico adalah bagian penting dari rencana cadangan Dion untuk memuluskan pencairan dana. Halo, Rick? Gimana? Posisi aman? Tanya Dion dengan nada mendesak begitu telepon tersambung. Aman, bos. Gue udah siapin berkas-berkasnya. Suara Rico terdengar dari seberang, sedikit serak karena asap rokok. Tapi lu yakin jenazahnya nggak ketemu? Kalau nggak ada surat kematian dari rumah sakit, agak ribet nih klaimnya. Dion tertawa meremehkan. Tenang saja. Jurang bukit menoreh itu dalam. Rick, hutan di bawahnya lebat. Kalau mobil meledak di sana, sisanya cuma abu. Nanti gue bayar orang kelurahan buat bikin surat keterangan kematian karena kecelakaan tragis. Lu tinggal kondisikan orang dalam asuransi biar nggak banyak tanya. Gue kasih lu 500 juta. Bersih. Kurang baik apa gue? 500? Oke, deal. Gue gas sekarang proses administrasinya. Anggap aja besok lusa cair. Dion memutus sambungan dengan senyum lebar. Ia merasa jenius. Ia merasa dunia ada di dalam genggamannya.
Pikirannya mulai melayang ke showroom mobil mewah yang sering ia lewati. Ia membayangkan dirinya turun dari mobil sport merah menyala, memakai kacamata hitam, sementara Hana, istrinya yang lugu itu, hanya akan ia jadikan pembantu di rumah gedongan barunya nanti. Atau mungkin, ia akan menceraikan Hana setelah uangnya cair dan semua aset berpindah nama. Toh, tanpa ayahnya, Hana hanyalah wanita lemah yang tidak punya sandaran. Rasa percaya diri yang berlebihan membuat Dion semakin bertingkah. Ia bangkit dari sofa dan berjalan mengelilingi rumah sempit itu. Matanya menyapu setiap sudut ruangan dengan tatapan jijik. Lemari jelek. Buang, katanya sambil menendang lemari bufet tua. Karpet murahan. Bakar, gumamnya saat menginjak karpet ruang tengah. Langkahnya terhenti di depan dinding ruang tamu. Di sana, tergantung sebuah foto keluarga berbingkai kayu jati. Foto itu diambil 5 tahun lalu saat pernikahannya dengan Hana. Di tengah foto, Pak Dharma duduk di kursi pelaminan, tersenyum bangga sambil memegang bahu Dion. Saat itu, Pak Dharma terlihat begitu bahagia menyerahkan putri sematawayangnya kepada lelaki yang ia percaya. Dion menatap wajah Pak Dharma di foto itu dengan tatapan benci. Ia merasa senyum Pak Dharma di foto itu seolah mengejeknya. Mengejek kegagalannya sebagai laki-laki yang tidak bisa menafkahi istri. Mengejek status penganggurannya. "Kenapa kau senyum-senyum, tua bangka?" desis Dion. "Kau pikir kau hebat dengan petuah-petuah bijakmu itu?" Kerja keras, Dion. Jujur, Dion. Cuy, omong kosong. Lihat siapa yang menang sekarang. Dengan gerakan kasar, Dion menurunkan bingkai foto itu dari dinding. Tanpa ragu sedikit pun, ia membantingnya ke lantai. Prang! Kaca bingkai itu hancur berkeping-keping, berserakan di lantai keramik yang dingin. Foto Pak Dharma kini tergeletak di antara pecahan kaca. Robek sedikit di bagian wajah karena tertusuk beling. Dion tidak merasa bersalah sedikit pun. Ia justru menginjak foto itu dengan sepatu ketsnya. Memutar tumitnya di atas wajah mertuanya seolah sedang mematikan puntung rokok. "Rumah ini milikku sekarang. Tidak boleh ada lagi jejakmu di sini," ucapnya dingin. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki tergopoh-gopoh dari arah dapur. Bei Inah, wanita parubaya yang kadang membantu menyetrika pakaian tetangga dan kebetulan sedang ada di sana untuk mengantar cucian, berlari keluar karena kaget mendengar suara pecahan kaca. "Mas Dion? Astagfirullah. Ada apa, Mas? Kok fotonya dibanting?" tanya Bei Inah dengan wajah pucat. Ia melihat pecahan kaca dan wajah beringas Dion. Dion menoleh. Matanya melotot tajam. Emosinya sedang tidak stabil. Campuran antara adrenalin kejahatan dan arogansi kekayaan semu. "Heh, Inah. Siapa suruh kamu keluar? Urusi saja setrikaanmu itu. Jangan ikut campur urusan orang kaya." Bei Inah terlonjak kaget dibentak seperti itu. Biasanya Dion memang ketus, tapi tidak pernah sekasar ini. Maaf, Mas. Saya cuma kaget. Itu foto Pak Dharma kan kesayangan Mbak Hana." "Bodoh amat," potong Dion kasar. "Mulai sekarang saya bos di sini." Hana mendengus puas. Ia merasa memiliki kuasa mutlak. Ia baru saja mengusir orang, menghancurkan barang, tidak ada konsekuensi apapun. Ia merasa tak tersentuh hukum maupun karma. Di luar rumah, malam semakin larut. Angin berhembus kencang menggoyangkan pepohonan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Namun Dion tidak merasakannya. Ia kembali duduk di sofa, membuka aplikasi pemesanan makanan online. Kali ini ia memesan steak mahal dan pizza ukuran jumbo. Makanan yang selama ini hanya bisa ia lihat di iklan. Makan enak dulu sebelum pura-pura nangis di depan Hana, pikirnya sambil terkekeh. Sementara itu, beberapa kilometer dari sana, sebuah konvoi senyap sedang bergerak membelah malam. Tidak ada sirine yang meraung. Tidak ada lampu rotator biru yang menyilaukan. Sebuah mobil polisi tipe minibus melaju dengan kecepatan sedang, diikuti oleh mobil kijang tua milik Pak Slamet yang bodinya penyok sebelah. Di dalam mobil polisi itu, Hana duduk di kursi tengah. Wajahnya datar. Matanya menatap kosong ke jalanan yang tersorot lampu depan.
Di sampingnya, Pak Dharma duduk tenang. Tangannya menggenggam tangan Hana erat-erat. Genggaman tangan ayah yang kasar namun hangat itu memberikan kekuatan yang luar biasa bagi Hana. "Kamu siap, Nak?" tanya Pak Dharma lembut. Ayahnya yang penuh kerutan namun masih memancarkan wibawa. "Siap." "Yah." Hana sudah tidak punya air mata lagi buat dia. Hana cuma mau dia bayar semua perbuatannya. Pak Dharma mengangguk. "Ingat, jangan emosi. Kita mainkan peran kita sampai akhir. Biar hukum yang menghantamnya saat dia lengah." Di kursi depan, Inspektur Rian melirik lewat kaca spion tengah. "Kita sudah hampir sampai, Pak, Bu. Sesuai rencana, kami akan parkir di tikungan depan gang agar tidak terlihat dari jendela rumah. Bapak dan Ibu masuk duluan. Kami akan menyusul di belakang dan mengepung rumah." Hana menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan keberanian. Bayangan suaminya yang menelepon dengan berita kematian palsu kembali terngiang, membakar semangatnya untuk mengakhiri sandiwara menjijikan ini. Di rumah itu, Dion sedang berpesta di atas kuburan ayahnya. Tapi sebentar lagi, pesta itu akan berubah menjadi pengadilan yang paling menakutkan dalam hidup Dion. Mobil polisi berbelok pelan memasuki area perumahan. Suasana sepi. Hanya suara jangkrik dan gonggongan anjing kejauhan yang terdengar. Roda mobil berhenti berputar tepat di ujung gang yang gelap. "Ayo, Yah," bisik Hana. Pintu mobil terbuka. Udara malam menyambut mereka. Hana turun lebih dulu, lalu membantu ayahnya. Pak Dharma menolak dipapah. Ia mengambil tongkat kayunya, menegakkan punggungnya. Ia ingin berjalan sendiri. Ia ingin berdiri tegak di depan pengkhianat itu. Mereka berjalan beriringan menuju rumah yang lampunya paling terang di blok itu. Setiap langkah kaki mereka di aspal adalah detak waktu yang menghitung mundur kehancuran Dion. Di dalam rumah, Dion baru saja menyelesaikan potongan pizza terakhirnya saat ia mendengar suara motor kurir berhenti di depan. Atau setidaknya ia pikir itu kurir. Ia tidak tahu bahwa tamu yang datang bukanlah pengantar makanan, melainkan malaikat pencabut kebahagiaan palsunya. Dion mengusap perutnya yang kekenyangan. Sendawa keras keluar dari mulutnya, tanpa rasa sopan santun sedikitpun meski ia sendirian. Ia melirik jam dinding. Sudah pukul 9 malam. Hana seharusnya sudah sampai sebentar lagi. Dion segera beranjak, mematikan musik di ponselnya, dan mengubah ekspresi wajahnya. Ia berlatih di depan cermin kecil di ruang tengah. "Hana, ayah," ucapnya dengan nada sedih yang dibuat-buat, mencoba mengeluarkan air mata buaya. Ia mengusap matanya dengan sedikit air ludah agar terlihat basah. "Oke, sempurna. Acting level Oscar." Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu depan. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar keras dan tegas. Bukan ketukan ragu-ragu seperti tamu biasa, tapi ketukan orang yang memiliki tujuan pasti. "Ah, itu pasti paket jam tangan mewahku yang datang. Atau mungkin Hana," pikir Dion. Hatinya berdebar senang membayangkan barang-barang branded yang ia pesan dengan fitur cot. Rencananya ia akan membayarnya dengan uang tabungan Hana yang tersisa di laci. Toh nanti akan terganti miliaran. Dion berjalan menuju pintu dengan langkah ringan. Ia sempat berhenti sejenak untuk mengacak-acak rambutnya agar terlihat frustrasi dan berduka. Ia menarik napas dalam-dalam, menyiapkan mental untuk drama babak kedua. "Sebentar," seru Dion dari dalam. Ia memutar kunci pintu, lalu menarik gagang pintu hingga terbuka lebar. Di hadapannya, berdiri seorang wanita bergamis hitam legam dengan kerudung yang menutupi sebagian wajahnya. Itu Hana. Wajah istrinya terlihat pucat di bawah sinar lampu teras yang remang-remang. Matanya sembab, atau setidaknya terlihat begitu, dan ekspresinya datar, sulit ditebak. Dion langsung menyalakan mode sandiwaranya. Tubuhnya yang tadi tegap langsung ia bungkukkan. Bahunya merosot lemas. Ia memajukan wajahnya, memasang tampang paling menderita sedunia. "Hana, Suara Dion bergetar hebat. Ia langsung mencoba memeluk Hana. "Akhirnya kamu pulang. Aku nggak kuat sendirian di sini menanggung kesedihan ini."
Ayah, Han, ayah. Namun, tubuh Hana kaku seperti patung. Ia tidak membalas pelukan suaminya. Tangannya diam di sisi tubuhnya. Hawa dingin menguar dari sikap Hana, membuat Dion merasa ada yang janggal. Biasanya Hana akan langsung menangis histeris dan memeluknya erat mencari perlindungan. Dion melepaskan pelukannya, menatap wajah Hana dengan bingung namun masih mempertahankan topeng kesedihannya. "Kamu kenapa, sayang? Kamu pasti syok banget ya? Mana jenazah ayah? Ambulansnya mana? Kok sepi?" Dion celingukan ke arah jalanan gelap di belakang Hana. Ia berharap melihat mobil jenazah atau setidaknya keramaian orang mengantar. Tapi jalanan itu kosong. Sepi senyap. "Mana jenazahnya, Hana?" desak Dion, mulai terdengar tidak sabar. "Jangan bilang kamu tinggalkan di rumah sakit. Kita harus segera kuburkan, biar urusan asuransi. Maksudku, biar ayah tenang di alam sana." Hana mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya menusuk tajam ke manik mata Dion. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun menikah, Dion melihat keberanian yang mengerikan di mata istrinya yang penurut itu. "Mas Dion sedih ayah meninggal?" tanya Hana dengan suara rendah, datar, tanpa emosi. Dion tergeragap. "Ya sedihlah. Gila kamu. Dia kan mertuaku. Sudah kuanggap ayah kandung sendiri. Kenapa kamu tanya begitu?" "Oh, begitu." Hana mengangguk pelan. Sudut bibirnya terangkat sedikit, membentuk senyum sinis yang membuat nyali Dion menciut seketika. "Kalau Mas Dion kangen sama ayah, Mas nggak perlu sedih." "Maksudmu?" Kening Dion berkerut. Jantungnya mulai berdegup tidak enak. Hana mundur satu langkah, lalu menggeser tubuhnya ke samping kiri, memberikan ruang pada bayangan gelap yang berdiri di balik pilar teras yang tidak terlihat oleh Dion sebelumnya. "Ayah ada di sini kok," ucap Hana santai. Dion membelalakan matanya. Napasnya tercekat di tenggorokan. Dari balik bayangan pilar, sesosok tubuh tua berjalan maju perlahan. Suara ketukan tongkat kayu beradu dengan lantai teras terdengar seperti dentang lonceng kematian bagi Dion. Tak, tak, tak. Cahaya lampu teras perlahan menyinari wajah sosok itu. Kerutan di wajahnya, tatapan matanya yang tajam setajam elang, dan perban putih yang melilit di keningnya. Itu Pak Dharma. Hidup, bernapas, dan sangat marah. Ayah?" Suara Dion tercekat. Nyaris tak terdengar. Wajahnya yang tadi merah karena akting menangis, kini berubah pucat pasi, seputih kertas. Kakinya gemetar hebat hingga lututnya beradu. Ia mundur selangkah, hampir tersandung ambang pintu. "Hantu. Ini hantu. Hana, kenapa kamu bawa hantu ke rumah?" jerit Dion histeris, menunjuk-nunjuk wajah Pak Dharma dengan jari telunjuk yang gemetaran. Pak Dharma tidak menjawab teriakan itu. Ia melangkah masuk melewati ambang pintu, memaksa Dion terus mundur hingga terpojok ruang tamu, tepat di dekat pecahan kaca bingkai foto yang tadi ia banting. Pak Dharma berhenti, menumpukan berat badannya pada tongkatnya. Ia menatap menantunya dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan jijik. "Kenapa mundur, Dion? Katanya kamu rindu? Katanya kamu sedih saya mati." Suara Pak Dharma berat dan menggelegar, memenuhi ruangan sempit itu. "Atau kamu sedih karena uang 5 miliarmu melayang?" Dion merasa lututnya lemas. Ia jatuh terduduk di lantai, tepat di atas pecahan kaca bingkai foto yang ia hancurkan tadi. Rasa perih menyengat pantat dan tangannya, tapi rasa takut di dadanya jauh lebih besar. Otaknya berusaha mencerna apa yang terjadi. Jarod bilang mobilnya masuk jurang. Jarod bilang dia mati. Kenapa dia ada di sini? Ampun. Ayah ini salah paham. Gagap Dion. Keringat dingin membanjiri sekujur tubuhnya. Aku tadi cuma dapat kabar bohong. Aku korban prank. Yah, sumpah. Aku senang ayah hidup. Alhamdulillah. Dion mencoba meraih kaki Pak Dharma, hendak bersujud memohon ampun dengan jurus tipu daya terakhirnya. "Jangan sentuh ayah," bentak Hana keras. Hana melangkah maju,
Berdiri di antara suaminya dan ayahnya layaknya perisai. Simpan sandiwaramu, Mas. Kami sudah tahu semuanya. Jembatan jurang, kan? Kamu tanya spesifik soal itu di telepon tadi. Dari mana kamu tahu kecelakaannya di sana kalau bukan kamu yang merencanakannya? Dion terdiam. Mulutnya menganga seperti ikan kekurangan oksigen. Skakmat. Ia tidak bisa mengelak dari detail itu. Dan kalau kamu masih mau menyangkal. Sebuah suara berat lain muncul dari arah pintu. Pak Slamet masuk, membawa kantong plastik berisi selang rem yang putus. Di belakangnya, Inspektur Rian dan 2 anggota polisi berseragam lengkap masuk dengan wajah tegas. Tangan mereka sudah memegang borgol. Ini buktinya, kata Pak Slamet, melempar kantong plastik itu ke hadapan Dion. Selang rem yang dipotong rapi. Supir bayaranmu, si Jarot, sudah kami tangkap di perbatasan kota setengah jam yang lalu. Dia sudah bernyanyi. Merdu sekali soal siapa yang menyuruhnya. Dunia Dion runtuh seketika. Ruang tamu yang tadi terasa seperti istana raja, kini menyempit menjadi sel penjara. Ia melihat sekeliling. Makanan mewah yang ia pesan masih hangat di meja. Musik di ponselnya sudah mati. Dan di depannya berdiri orang-orang yang siap menghukumnya. Inspektur Rian maju, mengeluarkan borgol perak yang berkilau. Saudara Dion, Anda kami tangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana dan penipuan asuransi. Anda punya hak untuk diam, tapi saya sarankan Anda simpan tenaga Anda untuk menangis di sel nanti. Dion tidak bisa melawan saat tangan polisi menariknya berdiri dan memutar lengannya ke belakang. Klik! Suara besi dingin yang mengunci pergelangan tangannya adalah suara paling mengerikan yang pernah ia dengar. Hana! Hana! Tolong aku! Dion meronta, menatap istrinya dengan tatapan memelas yang kini asli ketakutan. Aku suamimu, Han. Masa kamu tega lihat suamimu di penjara? Aku hilaf, Han. Aku janji berubah. Hana menatap suaminya yang sedang diseret polisi itu. Tidak ada lagi rasa cinta di matanya. Yang tersisa hanya rasa lega. Ia merogoh tasnya, mengeluarkan sebuah amplop coklat yang sudah ia siapkan, bukan dari pengacara, tapi tulisan tangannya sendiri di atas kertas segel. Hana melemparkan amplop itu ke wajah Dion. Itu surat gugatan cerai dariku, kata Hana dingin. Rumah ini dikontrak pakai uang ayah. Barang-barang di sini dibeli pakai uang ayah. Kamu tidak punya apa-apa di sini selain dosamu. Bawa pergi air mata palsumu itu. Mas, aku sudah muak. Dion diseret keluar rumah, melewati teras tempat ia tadi berdiri sombong, melewati tetangga-tetangga yang mulai berkumpul karena penasaran dengan mobil polisi. Teriakan minta tolong Dion perlahan menjauh, ditelan kegelapan malam, menyisakan Hana dan Pak Dharma di ruang tamu yang kini hening. Pak Dharma menatap putrinya, lalu merentangkan tangannya. Hana langsung memeluk ayahnya erat-erat. Kali ini, ia menangis lega. Rumah itu memang berantakan karena ulah Dion, tapi malam ini, udara di dalamnya terasa jauh lebih bersih dan segar dari sebelumnya. Benalu itu telah dicabut hingga ke akar-akarnya. Malam itu, sirine mobil polisi yang akhirnya dinyalakan saat meninggalkan kompleks perumahan menjadi musik pengantar tidur yang paling mengerikan bagi Dion. Ia duduk terjepit di kursi belakang mobil patroli, diapit oleh 2 petugas bertubuh kekar yang membisu. Tangan Dion yang terborgol di belakang punggung terasa kaku dan perih. Namun rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan kekacauan yang terjadi di dalam kepalanya. Tatapan para tetangga yang mengintip dari balik pagar, bisik-bisik ibu-ibu yang biasanya ia sapa dengan angkuh, serta tatapan dingin Hana yang berdiri di teras rumah. Semuanya berputar-putar seperti kaset rusak yang terus mengulang adegan kehancurannya. Di dalam mobil yang melaju membelah keheningan malam menuju kantor polisi, Dion masih mencoba menyusun alibi. Otaknya yang licik bekerja keras mencari celah. Ia berpikir untuk menyalahkan Jarot sepenuhnya. Ia akan bilang bahwa Jarot berinisiatif sendiri, bahwa ia diperas, atau bahkan ia akan berpura-pura gila. Namun, setiap kali ia mengingat rekaman suara di telepon tadi dan wajah Pak Slamet yang membawa potongan selang rem, nyalinya menciut. Bukti itu terlalu nyata.
Kejahatannya terlalu telanjang untuk ditutupi dengan kebohongan baru. Sementara itu, di rumah kontrakan yang kini terasa begitu lapang, Hana sedang menyapu pecahan kaca dari bingkai foto yang dibanting Dion. Suara sapu lidi yang bergesekan dengan lantai keramik terdengar ritmis, menenangkan dan sangat simbolis baginya. Ia tidak hanya membuang sampah fisik, tetapi juga membuang sisa-sisa kenangan buruk tentang laki-laki yang selama 5 tahun ini tidur di sebelahnya namun berniat membunuh ayahnya. Sudah, nak, istirahatlah. Besok kita masih harus ke kantor polisi untuk memberikan keterangan tambahan, ucap Pak Dharma lembut, melihat putrinya yang tampak lelah namun matanya menyala garang. Hana menggeleng pelan, meletakkan sapu di sudut ruangan. Hana belum mengantuk. Yah, Hana justru merasa segar. Rasanya seperti baru bangun dari mimpi buruk yang panjang. Hana mau membereskan barang-barang Dion malam ini juga. Hana tidak mau melihat bajunya lagi besok pagi. Malam itu, Hana menghabiskan waktunya dengan memasukkan semua pakaian Dion ke dalam kardus bekas mie instan. Kemeja-kemeja bermerek yang dibeli Dion dari hasil utang, celana jeans ketat yang selalu ia banggakan, hingga koleksi sepatu yang ia rawat lebih baik daripada ia merawat istrinya, semua dimasukkan Hana tanpa dilipat. Tidak ada air mata kesedihan saat Hana melakukan itu. Yang ada hanya rasa muak. Setiap helai baju yang ia pegang mengingatkannya pada betapa butanya ia selama ini, pada betapa ia sering mengalah demi ego laki-laki itu. Kardus-kardus itu kemudian ia tumpuk di teras depan, siap untuk diangkut entah kemana, mungkin ke tempat pembuangan sampah atau diserahkan ke panti asuhan jika ada yang sudi memakainya. Keesokan harinya, di ruang interogasi kantor polisi yang dindingnya dicat abu-abu kusam, Dion duduk berhadapan dengan Inspektur Rian. Wajah Dion kusut. Matanya bengkak karena tidak bisa tidur semalaman di sel tahanan yang dingin dan berbau pesing. Di sudut ruangan, Jarot juga duduk dengan tangan terborgol, menatap Dion dengan tatapan penuh dendam. Ternyata, Jarot merasa dikhianati karena Dion tidak segera mentransfer sisa pembayaran yang dijanjikan, yang membuatnya mudah bernyanyi saat ditangkap polisi. Saudara Dion, suara Inspektur Rian memecah keheningan. Nadanya tenang namun mengintimidasi. Saudara Jarot sudah mengakui semuanya. Dia bilang Anda yang menyuruhnya memotong selang rem mobil Pak Slamet, karena Pak Dharma menolak naik mobil rental yang sudah disiapkan. Anda juga menjanjikan bayaran 50 juta rupiah jika kecelakaan itu berhasil menewaskan mertua Anda. Apa Anda masih mau menyangkal? Dion menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering seperti gurun pasir. Ia melirik Jarot yang menyeringai sinis. Itu fitnah, Pak. Saya tidak pernah menyuruh membunuh. Saya cuma suruh kasih pelajaran sedikit biar ayah mau menurut sama saya. Kasih pelajaran dengan memotong rem di jalur Bukit Menoreh. Potong Inspektur Rian sambil melempar berkas foto TKP ke atas meja. Foto-foto itu memperlihatkan kondisi mobil Kijang yang ringsek menghantam tebing dan jejak minyak rem yang tercecer. Itu bukan pelajaran, Dion. Itu eksekusi mati. Dan kami juga sudah memeriksa ponsel Anda. Ada riwayat percakapan dengan agen asuransi bernama Riko tentang pemalsuan dokumen kematian, serta riwayat pencarian, cara mencairkan asuransi jiwa tanpa jenazah, di mesin pencari. Bukti digital tidak bisa bohong. Dion terdiam 1000 bahasa. Pertahanannya runtuh total. Ia menyadari bahwa Riko, teman sekongkolnya, pasti juga sudah diciduk atau akan segera diciduk. Jaring hukum telah mengepungnya dari segala arah. Ia menundukkan kepala dalam-dalam, bahunya terguncang. Bukan karena menyesal telah berniat jahat, tapi menyesal karena rencananya yang ia pikir jenius ternyata begitu rapuh dan bodoh. Di ruang tunggu, Hana duduk ditemani Pak Dharma dan pengacara keluarga yang baru saja disewa Pak Dharma pagi itu. Ketika polisi menggiring Dion keluar untuk dipindahkan ke sel tahanan tetap, pandangan mereka bertemu. Dion yang melihat Hana langsung meronta, mencoba mendekat. Hana, tolong cabut laporannya. Teriak Dion histeris. Air mata dan ingus bercampur di wajahnya yang kucel. Aku suamimu, Han. Ingat janji pernikahan kita. Dalam suka dan duka. Kamu berdosa kalau memenjarakan suamimu sendiri.
Hana berdiri perlahan. Ia tidak mundur, tidak juga gemetar. Ia berjalan mendekati batas garis polisi, menatap suaminya dengan sorot mata yang dingin, sedingin es. Janji pernikahan itu sudah kamu hancurkan saat kamu memegang gunting untuk memotong rem mobil ayah. Mas, ucap Hana dengan suara lantang yang didengar oleh seluruh orang di ruangan itu. Kamu bukan suamiku lagi. Kamu hanyalah orang asing yang mencoba membunuh ayahku demi uang. Nikmati istana, barumu di penjara. Jangan harap aku akan datang menjenguk. Dion diseret paksa oleh petugas. Teriakan memelasnya perlahan menghilang di lorong gelap menuju sel tahanan. Itu adalah kali terakhir Hana melihat wajah laki-laki yang pernah ia cintai itu dalam jarak dekat. Proses hukum berjalan dengan cepat karena bukti yang sangat kuat dan berlapis. Dalam persidangan yang digelar sebulan kemudian, hakim menjatuhkan vonis hukuman maksimal untuk percobaan pembunuhan berencana, ditambah pasal penipuan dan pemalsuan dokumen. Dion dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Saat palu hakim diketuk, tok tok tok, suara itu terdengar begitu merdu di telinga Hana dan Pak Dharma. Jauh lebih indah daripada janji manis apapun yang pernah diucapkan Dion. Di sisi lain, proses perceraian juga berjalan mulus. Pengadilan agama mengabulkan gugatan cerai Hana secara fair stake karena Dion yang berada di penjara tidak bisa memberikan perlawanan berarti dan bukti KDRT psikis serta percobaan pembunuhan sudah lebih dari cukup sebagai alasan. Hana resmi menyandang status janda. Namun, berbeda dengan stigma masyarakat yang sering memandang janda dengan sebelah mata, Hana merasa status itu adalah lencana kebebasannya. Ia merasa seperti burung yang akhirnya keluar dari sangkar emas palsu yang penuh duri. Rumah kontrakan itu akhirnya dikembalikan kepada pemiliknya. Hana memutuskan untuk kembali ke desa bersama ayahnya. Ia ingin memulai hidup baru di tempat di mana udaranya bersih, tetangganya tulus, dan tidak ada bayang-bayang keserakahan kota yang hampir merenggut nyawa orang yang paling ia sayangi. Sebelum meninggalkan kota, Hana sempat berhenti di sebuah jembatan penyeberangan. Ia mengeluarkan cincin kawinnya dari saku tas, menatapnya sebentar, lalu melemparnya jauh-jauh ke sungai yang mengalir keruh di bawah sana. Cincin itu tenggelam, membawa serta masa lalu kelam yang tidak perlu diingat lagi. 2 tahun telah berlalu sejak peristiwa mengerikan di Bukit Menoreh itu. Di sebuah lembaga pemasyarakatan yang padat dan pengap, seorang narapidana kurus kering sedang menyikat lantai kamar mandi umum yang kotor. Kulitnya yang dulu terawat dan bersih kini kusam, penuh dengan bekas gigitan nyamuk dan luka gores. Rambutnya yang dulu selalu rapi dengan pomade mahal, kini dicukur botak asal-asalan. Pria itu adalah Dion. Hidup di penjara bagaikan neraka dunia bagi Dion. Ia tidak hanya kehilangan kebebasannya, tetapi juga kehilangan harga dirinya. Di dalam sel, ia menjadi bulan-bulanan narapidana lain yang lebih senior. Utang-utang judinya di luar sana ternyata memiliki tangan panjang. Beberapa narapidana suruhan penagih utang sering mengerjai Dion, mengambil jatah makannya, memaksanya memijat kaki mereka, atau sekadar memukulnya jika mood mereka sedang buruk. Dion sering duduk merenung di pojok sel saat malam tiba, menatap jeruji besi yang dingin. Penyesalan selalu datang terlambat, dan bagi Dion, penyesalan itu datang dengan rasa sakit yang luar biasa. Ia sering membayangkan, seandainya dulu ia bersyukur memiliki istri sebaik Hana dan mertua sebaik Pak Dharma. Seandainya ia bekerja halal meski gajinya kecil. Mungkin saat ini ia sedang makan malam hangat di rumah, bercanda dengan istri, atau mungkin menimang anak. Tapi kata, seandainya, tidak bisa memutar balik waktu. Keserakahannya akan harta instan telah membakar jembatan menuju masa depan yang cerah. Suatu hari, seorang sipir melempar koran bekas ke dalam sel. Dion memungutnya dengan malas, berniat menggunakannya sebagai alas tidur. Namun, matanya tertuju pada sebuah artikel di halaman Ekonomi Mikro. Ada foto seorang wanita cantik berhijab yang sedang tersenyum lebar di tengah hamparan kebun organik yang subur, didampingi oleh seorang pria tua yang tampak sehat dan berwibawa. Judul artikel itu berbunyi, "Sukses mengembangkan pertanian organik modern, Hana Santoso bawa desa Sukamaju tembus pasar ekspor." Tangan Dion gemetar memegang koran itu. Itu Hana, istrinya. Mantan istrinya.
Wajah Hana di foto itu terlihat jauh lebih muda dan bercahaya dibandingkan saat bersamanya dulu. Tidak ada lagi guratan lelah atau mata sembab. Hana terlihat seperti wanita pengusaha yang sukses dan bahagia. Di sampingnya, Pak Dharma berdiri tegak memegang tongkat komando kelompok tani, tersenyum bangga ke arah kamera. Artikel itu menceritakan bagaimana Hana mengambil alih pengelolaan lahan tidur milik ayahnya, menerapkan ilmu manajemen modern, dan memberdayakan ibu-ibu desa untuk memproduksi keripik sayur dan beras organik premium. Omzet usahanya kini mencapai ratusan juta per bulan. Angka yang dulu Dion impikan dari judi, kini didapatkan Hana dengan kerja keras dan kejujuran. Dion meremas koran itu. Air matanya menetes jatuh ke lantai semen yang kotor. Rasa sesak memenuhi dadanya. Bukan hanya rasa iri, tapi rasa kehilangan yang teramat sangat. Ia sadar, ia telah membuang berlian demi mengejar batu kerikil. Ia telah menyia-nyiakan wanita yang bisa membawanya pada kesuksesan, hanya karena ia terlalu malas untuk berusaha. Kini, ia hanya bisa membusuk di penjara, sementara wanita yang dulu ia hina sebagai istri tak becus, kini terbang tinggi melampaui dirinya. Sementara itu, di desa Sukamaju, suasana sore terasa begitu damai. Hana sedang duduk di pendopo kayu di tengah kebunnya, memeriksa laporan penjualan bulan ini. Angin sore membelai wajahnya yang kini lebih berisi dan segar. Pak Dharma datang membawa nampan berisi teh hangat dan pisang goreng hasil kebun sendiri. Istirahat dulu, Bu Bos. Jangan kerja terus. Goda Pak Dharma sambil meletakkan nampan. Hana tertawa renyah, menutup laptopnya. Ah, ayah bisa saja. Hana cuma mengecek pesanan dari supermarket di kota. Alhamdulillah, permintaan naik terus, yah. Pak Dharma duduk di samping putrinya, menatap hamparan kebun hijau yang menjadi bukti kebangkitan mereka. Kamu tahu, Nak, dulu ayah sempat marah sama Tuhan. Kenapa ayah dikasih menantu seperti Dion? Kenapa nasibmu harus begini? Tapi sekarang ayah sadar, semua ada hikmahnya. Kalau tidak ada kejadian itu, mungkin kita tidak akan sekuat ini. Mungkin kamu tidak akan pernah sadar potensi besarmu dalam berbisnis. Hana mengangguk, menyandarkan kepalanya di bahu ayahnya. Iya, yah. Hana juga bersyukur. Tuhan menjauhkan orang yang salah supaya Hana bisa fokus merawat orang yang paling berharga. Ayah adalah harta Hana yang sesungguhnya, bukan uang 5 miliar atau warisan apapun. Pak Slamet, yang kini diangkat menjadi manajer operasional perkebunan, lewat sambil membawa karung pupuk. Ia melambaikan tangan sambil tersenyum lebar. Gigi ompongnya terlihat. Weh, jangan melamun terus. Truk pengangkut sudah mau datang. Hana dan Pak Dharma tertawa bersama. Tawa mereka lepas, tanpa beban, melambung ke udara menyatu dengan kicauan burung pipit yang pulang ke sarang. Kehidupan mereka kini sederhana namun kaya. Kaya akan kasih sayang, kaya akan ketenangan, dan kaya akan keberkahan rezeki yang halal. Mereka telah membuktikan bahwa kejahatan mungkin bisa menang sesaat dengan tipu dayanya, tapi kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk bertahta. Dan bagi Hana, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada melihat ayahnya menua dengan senyum, bukan dengan air mata akibat ulah anak durhaka. Cerita ini ditutup dengan sebuah pesan moral yang mendalam bagi siapa saja yang mendengarnya, bahwa harta yang paling berkah bukanlah yang didapat dari jalan pintas atau menyakiti orang lain, apalagi orang tua. Keserakahan hanya akan menuntun pada kehancuran, sementara bakti dan kerja keras adalah kunci pembuka pintu rezeki yang sesungguhnya. Doa orang tua adalah tameng yang tak tertembus, dan siapapun yang mencoba merusaknya, akan hancur oleh karmanya sendiri.